Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Intan Yutadi, NIM C0D0200049. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penghasilan akuntansi pajak. Pengertian konsep penghasilan akuntansi pajak. Berdasarkan kerangka dasar laporan keuangan, penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan mencakup pendapatan dan keuntungan. Dalam akuntansi digunakan pendekatan transaksi dan konsep harga pertukaran sebagai dasar pengukuran penghasilan. Alasan utama digunakannya pendekatan dan harga tersebut adalah karena transaksi yang sebenarnya terjadi dan harga pertukaran bersifat objektif dan dapat diverifikasi kebenarannya. Dari unsur-unsur definisi penghasilan di atas dapat dikatakan bahwa penghasilan merupakan kenaikan daya beli dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Definisi penghasilan menurut konsep pajak tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi menurut akuntansi karena keduanya menitik beratkan makna penghasilan atau laba bersih sebagai suatu aliran. Berdasarkan pasal 4 ayat 1, yang pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh pajak. Yang kedua, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang ketiga, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Dan yang keempat, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan. A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. G. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dari pembagian sisa hasil usaha koperasi. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan di transaksi penjualan saham atau penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan, dan E. Penghasilan tertentu lainnya. Bukan objek pajak penghasilan. A. Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerimaan zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerimaan sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuan diatur dengan atas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. B. Warisan. C. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti pernyataan modal. D. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagai dimaksud dalam pasal 15. Kesimpulannya yaitu menurut UU PH nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP
baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan yang bersifat final biasanya dikenakan atas jumlah bruto dari penghasilan yang diterima. Pajak penghasilan yang bersifat non-final biasanya dikenakan atas penghasilan yang sudah dikurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan atau disebut dengan penghasilan kena pajak. Biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan dan biaya-biaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.